Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan hidayahnya yang kita dapat berkumpul dalam ini dengan hari yang cerah. Selamat datang di acara Green Youth Movement hari ini. Topik perdebatan kita kali ini adalah eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi. Kita akan mendengarkan argumen dari dua tim yang berbeda pandangan. Selanjutnya malah kita dengar argumen dari kelompok satu. Kepada kelompok satu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Menurut untuk tema debat kali ini adalah eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi. Menurut tim kami, dalam tema tersebut terdapat 3 hal yang harus kita ketahui. Ada 3 poin yang dicakup oleh tema itu. Yang pertama ada eksploitasi. Dalam konteks lain, pemanfaatan sumber daya secara produktif dan bertanggung jawab. Kedua ada hutan, ekosistem yang terdiri dari berbagai jenis vegetasi seperti pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya. Ketiga ada kemajuan ekonomi, peningkatan dalam aktivitas ekonomi suatu negara yang dicerminkan melalui pertumbuhan PDB, peningkatan PKK, PPK, penurunan pengangguran, kemajuan infrastruktur, dan teknologi. Peningkatan ekonomi sangat diperlukan oleh suatu negara agar menghindari terjadinya inflasi. Salah satu cara untuk meningkatkan suatu ekonomi suatu negara yaitu dengan cara memanfaatkan suatu lahan. Salah satu lahan yaitu hutan. Indonesia sendiri merupakan negara peringkat ke-8 dengan hutan terbesar di dunia. Untuk itu, Indonesia perlu untuk memanfaatkan wilayah hutan yang sangat luas tersebut untuk memajukan negaranya. Perlu diketahui, ada berbagai macam hutan. Salah satunya yaitu hutan 29 pasal 1 ayat 7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pemanfaatan lahan hutan dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara yang pertama, pemanfaatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan dibukanya lapangan pekerjaan akan meningkatkan perekonomian. Yang kedua yaitu alih fungsi menjadi pertanian maupun perkebunan. Yang keempat yaitu hutan mampu untuk memproduksi kebutuhan-kebutuhan seperti furniture dan lain-lain. Manfaat jika perekonomian suatu negara tinggi yaitu yang pertama peningkatan standar hidup. Yang kedua daya saing global. Negara dengan perekonomian yang tinggi akan memiliki posisi yang kuat, maka negara tersebut dapat bekerja sama dengan negara-negara lain dan membuat suatu program-program yang dipergunakan untuk melestarikan lingkungan. Yang kedua, yang terakhir yaitu investasi dalam inovasi dan teknologi. Dengan adanya inovasi dan teknologi baru akan dipergunakan untuk melestarikan kembali hutan-hutan. Sekian. Oke, baik. Itulah tadi argumen dari kelompok satu. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari kelompok dua. Kepada kelompok dua dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memasuki poin argumen saya, terlebih dahulu saya menjelaskan definisi dari pos perdebatan kita pada hari ini. Posisi perdebatan kita pada hari ini yaitu eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persetujuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dipisahkan. Sedangkan eksploitasi hutan adalah praktik pengambilan sumber daya hutan secara berlebihan atau tidak berkelanjutan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta berdampak negatif pada kehidupan hewan dan manusia yang bergantung pada hutan. Hutan-hutan memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi dan mendukung kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Dengan melestarikan hutan, kita dapat menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan lain sebagainya.
sebagainya. Hutan juga berperan sebagai penyangga terhadap perubahan iklim global yang semakin nyata. Melalui pelestarian hutan, kita tidak hanya membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga mewariskan bumi yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan kesadaran akan pentingnya menjaga hutan-hutan untuk masa depan bumi menjadi sebuah langkah yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menjaga keberlanjutan bumi ini. Adapun poin argumen kami yang pertama itu perlindungan keanekaragaman hayati. Hutan adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Dengan melestarikan hutan, kita dapat menjaga keberagaman hayati yang ada di bumi dan mencegah kepunahan spesies. Yang kedua itu penyerapan karbon. Hutan berperan sebagai penyerap karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Dengan menjaga hutan tetap lestari, kita dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim global. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan ekosistem. Hutan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka menyediakan lahan ekosistem seperti penyediaan air bersih, perlindungan tanah dan erosi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung kesejahteraan manusia. Hutan berperan dalam mendukung kesejahteraan manusia. Mereka memberikan tempat tinggal bagi masyarakat adat, menyediakan lapangan kerja dan menjadi destinasi pariwisata yang menarik. Sekian, terima kasih. Oke, setelah tadi argumen dari kelompok 2, selanjutnya kita akan berikan penilaian kepada kelompok 1 untuk menjaga argumen kelompok 2 dalam waktu 2 menit. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut tim dari kami, perlu dicatat bahwa jika suatu hutan diambil manfaatnya seperti pembangunan dan lain-lain, akan dilakukan penanaman kembali untuk mengembalikan fungsi hutan tersebut. Seperti dalam Undang-Undang Pasal 1, yaitu isinya pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta menurut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Contoh nyata, IKN dibangun untuk meningkatkan ekonomi negara, tetapi IKN menurut Bappenas dari 25% dari hutan. Hanya sekitar 43% yang bisa disebut hutan. Artinya 57% merupakan kawasan yang pantas untuk diolah dan seperti yang kita ketahui bersama, 70% rehabilitasi dan revitalisasi akan tetap dilakukan pembangunan berkelanjutan. Suatu negara yang memiliki pengelolaan hutan yang baik akan menjadi negara yang kuat perekonomiannya seperti Swedia, Rusia yang memanfaatkan hutan untuk meningkatkan ekonomi. Terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan penilaian dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ingin menjaga apa yang telah dikeluarkan oleh tim PRO mengenai penanganan kembali. Seperti yang kita lihat, seperti yang kita tahu bahwa penanganan kembali itu tidak mudah untuk kita apa yang telah kita lakukan eksploitasi. Kemudian seperti yang kita tahu juga bahwa hutan merupakan ekosistem kompleks yang berpengaruh pada hampir setiap spesies yang ada di bumi. Kemudian bagaimana kita mengembangkan negara dengan melihat negara lain dengan mengorbankan eksploitasi hutan, kita termasuk manusia egois karena melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan untuk infrastruktur. Kita juga merupakan bahwa bagaimana nanti akan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Oleh karena itu, kita juga harus memikirkan bagaimana nasib kita sebagai manusia, bagaimana nasib kita sebagai makhluk ekosistem makhluk hidup lain akibat eksploitasi hutan tersebut.
kita juga harus memikirkan bahwa bagaimanapun kita mengambil manfaat dari alam, kita juga harus mengembalikan apa yang telah kita ambil dari alam. Gitu, sekian dari saya. Selanjutnya kita beri waktu untuk membacakan penutup dari kelompok 1. Pada kelompok 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Hutan memang merupakan paru-paru dunia, tetapi kita harus memanfaatkan hutan, tentu saja dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan hutan sebaik mungkin, suatu negara akan menjadi negara yang kuat perekonomiannya dan pastinya tetap memperhatikan keadaan di bumi. Sekian. Tadi penutup dari kelompok 1, selanjutnya kita akan mendengarkan penutup dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hutan adalah aset berharga yang harus kita jaga untuk masa depan bumi. Eksploitasi hutan yang tidak terkendali adalah ancaman serius bagi kehidupan manusia dari planet ini. Kita harus mencari alternatif pembangunan yang tidak merusak hutan dan berinvestasi dalam pelestarian hutan. Keseimbangan lingkungan dan pembangunan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan. Fokus yang terlalu besar pada eksploitasi hutan untuk pembangunan infrastruktur dapat mengakibatkan keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Yang penting bagi ekosistem hutan, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh deforestasi dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan bagi manusia dan ekosistem. Oke, itulah tadi penutup dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari argumen kedua kelompok. Menurut pandangan saya mengenai argumen yang telah dikeluarkan oleh kelompok 1 mengenai eksplorasi hutan untuk kemajuan ekonomi yang membutuhkan infrastruktur untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 juga dibenarkan, akan tetapi juga harus memikirkan nasib hutan, nasib manusia dan makhluk hidup seperti argumen yang telah dikeluarkan oleh tim kontra. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya simpulkan. Selanjutnya saya Abdullah selaku moderator pamit undur diri dan menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.